Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 2 yang beranggotakan Anggi, Bella, Dela, Ine, Lestari, dan Tia. Kami akan membahas tentang Theory of Childhood. Di antaranya adalah Piaget, Brunner, Grander, dan juga Vygotsky. Theory of Childhood atau teori masa kecil. Masa kanak-kanak umumnya dianggap sebagai tahap perkembangan biologis alami atau gagasan atau penemuan modern. Teori masa kanak-kanak berkaitan dengan apa itu anak, sifat masa kanak-kanak, tujuan atau fungsi masa kanak-kanak, dan bagaimana gagasan tentang anak atau masa kanak-kanak digunakan dalam masyarakat. Konsep masa kanak-kanak, seperti penemuan apapun, ditempa dari hubungan yang kuat antara ide dan teknologi dalam kerangka kebutuhan sosial, politik, dan ekonomi. Teori masa kanak-kanak sebagai sebuah konsep seringkali sangat diwarnai atau emosional. Artinya, mereka berurusan dengan kontras mencolok yang mengungkapkan perkembangan dari waktu ke waktu, dari signifikansi psikologis atau emosional masa kanak-kanak jika dilihat dari keadaan dewasa. Piaget memperkenalkan sejumlah ide dan konsep untuk mendeskripsikan dan menjelaskan perubahan-perubahan dalam pemikiran logis yang diamatinya pada anak-anak dan orang dewasa. Perkembangan kognitif dimulai dari proses-proses berpikir secara konkret sampai dengan yang lebih tinggi, yaitu konsep-konsep abstrak dan logis. Piaget meyakini bahwa anak-anak secara alami memiliki ketertarikan terhadap dunia dan secara aktif mencari informasi yang dapat membantu mereka memahami dunia tersebut. Sebagai seorang pakar yang banyak melakukan penelitian tentang tingkat perkembangan kemampuan kognitif manusia, Piaget mengemukakan dalam teorinya bahwa kemampuan kognitif manusia terdiri atas 4 tahapan, dimulai dari lahir hingga dewasa. Tahapan dan urutan berlaku untuk semua usia, tetapi usia pada saat seseorang mulai memasuki tahap tertentu tidak sama untuk setiap orang. Lalu, siapa itu Piaget? Jean Piaget lahir pada tahun 1989 di Neuchâtel, Swiss. Ayahnya adalah seorang profesor dengan spesialis ahli sejarah abad pertengahan. Ibunya adalah seorang yang dinamis, intelijen, dan takwa. Waktu mudanya, Piaget sangat tertarik pada alam. Ia suka mengamati burung-burung, ikan, dan binatang-binatang di alam bebas. Itulah sebabnya ia sangat tertarik pada pelajaran biologi di sekolah. Pada waktu umur 10 tahun, ia sudah menerbitkan karangannya yang pertama tentang burung pipit albino dalam majalah Ilmu Pengetahuan Alam. Piaget juga mulai belajar tentang moluska dan menerbitkan seri karangannya tentang moluska. Karena karangannya yang bagus, pada umur 15 tahun ia ditawari suatu kedudukan sebagai kurator moluska di Museum Ilmu Pengetahuan Alam di Geneva. Ia menolak tawaran tersebut, ia harus menyelesaikan sekolah menengah lebih dahulu. Paul Suparno, 2006, nomor 11. Perkembangan pemikiran Piaget banyak dipengaruhi oleh Samuel Cornutt sebagai bapak pelindungnya, seorang ahli dari Swiss. Cornutt mengamati bahwa Piaget selama masa remaja sudah terlalu memusatkan pikirannya pada biologi. Menurutnya, ini dapat membuat pikiran Piaget menjadi sempit. Oleh karena itu, Cornutt ingin mempengaruhi Piaget dengan memperkenalkan filsafat. Ini semua membuat Piaget mulai tertarik pada bidang epistemologi, suatu cabang filsafat mempelajari soal pengetahuan. Apa itu pengetahuan dan bagaimana itu pengetahuan diperoleh? Piaget berkonsentrasi pada dua bidang itu, biologi dan filsafat pengetahuan. Biologi lebih berkaitan dengan kehidupan, sedangkan filsafat lebih pada pengetahuan. Biologi menggunakan metode ilmiah, sedangkan filsafat menggunakan metode spekulatif. Pada tahun 1916, Piaget menyelesaikan pendidikan sarjana dalam bidang biologi di Universitas Neuchâtel. 2 tahun kemudian, pada umur 21 tahun, Piaget menyelesaikan disertasi tentang moluska dan memperoleh doktor filsafat.
Paul Suparno 2006, nomor 12. Setelah mempelajari dan tertarik dengan ilmu biologi, lalu kemudian ia mengalihkan fokusnya ke perkembangan intelektual, termasuk tahap perkembangan anaknya sendiri, dan mulai pengaruh besar pada konsep kognitif dalam perkembangan kepribadian. Piaget, ahli biologi yang memperoleh nama sebagai psikolog anak karena mempelajari perkembangan intelijensi, menghabiskan ribuan jam mengamati anak yang sedang bermain dan menanyakan mereka tentang perilaku dan perasaannya. Ia tidak mengembangkan teori sosialisasi yang komprehensif, tetapi memusatkan perhatian pada bagaimana anak belajar, berpikir, berbicara, bernalar, dan akhirnya membentuk pertimbangan moral. Bersama dengan istrinya yang bernama Valentine Chetenay yang menikah pada tahun 1923. Ia awal mulanya meneliti anaknya sendiri yang lahir pada tahun 1925, 1927, dan 1931. Dan hasil pengamatan tersebut dipublikasikan dalam The Origins of Intelligence in Children dan The Construction of Reality in the Child pada bab yang membahas tahap sensori motor. Loward S. Friedman and Miriam W. Scatcher 2006, nomor 259. Dalam dekade hidup Piaget hingga akhirnya telah menulis lebih dari 60 buku dan ratusan artikel. Jean Piaget meninggal di Genewa pada tanggal 16 September 1980. Ia adalah salah satu tokoh psikologi penting di abad ke-20. Ladius Naisaban 2006, nomor 324. Lalu, perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Piaget lebih menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif. Ia meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 sampai 1980. Berbeda dengan para ahli-ahli psikologi sebelumnya, ia menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya, bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Piaget mengemukakan penjelasan struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep dunia di sekitar mereka. Teori Piaget sering disebut genetik epistemologi atau epistemologi genetik, karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual, bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental, bukan warisan biologis atau keturunan. B.R. Hergenan and Matthew H. Olson 2010, nomor 325. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skema sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat diasimilisasikan ke skemata itulah yang dapat direspon oleh si anak. Dan karenanya, kejadian itu akan menentukan batasan pengalaman anak. Tetapi melalui pengalaman, skemata awal ini dimodifikasi. Setiap pengalaman mengandung elemen unik yang harus diakomodasi oleh struktur kognitif anak. Melalui interaksi dengan lingkungan, struktur kognitif akan berubah dan memungkinkan perkembangan pengalaman terus-menerus. Tetapi menurut Piaget, ini adalah proses yang lambat karena skemata baru itu selalu berkembang dari skemata yang sudah ada sebelumnya. Dengan cara ini, pertumbuhan intelektual yang dimulai dengan respon refleksif anak terhadap lingkungan akan terus berkembang sampai ke titik di mana anak mampu memikirkan kejadian potensial dan mampu secara mental mengeksplorasi kemungkinan akibatnya.
Lalu, yang kedua ada perkembangan intelektual menurut Jean Piaget. Yang pertama ada struktur. Untuk sampai pada pengertian struktur, diperlukan suatu pengertian yang erat hubungannya dengan struktur, yaitu pengertian operasi. Piaget berpendapat bahwa ada hubungan fungsional antara tindakan fisik dan tindakan mental dan perkembangan berpikir logis anak-anak. Tindakan atau action menuju pada perkembangan operasi dan operasi selanjutnya menuju pada perkembangan struktur. Ratna Willis Dahar 2011 nomor 34. Lalu ada isi. Hal yang dimaksud dengan isi ialah pola perilaku anak yang khas yang tercermin pada respon yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi-situasi yang dihadapinya. Antara tahun 1920 dan 1930, perhatian Piaget dalam penelitiannya tertuju pada isi pikiran anak. Misalnya, perubahan dalam kemampuan penalaran semenjak kecil sekali hingga agak besar. Konsepsi anak tentang alam sekitarnya yaitu pohon-pohon, matahari, bulan, dan konsepsi tentang beberapa peristiwa alam. Lalu kemudian ada fungsi. Fungsi ialah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan-kemajuan intelektual. Menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada dua fungsi, yaitu organisme dan adaptasi. Ratna Willis Dahar 2011 nomor 135. Kemudian, tahap perkembangan intelektual menurut Jean Piaget. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensori motor di usia 0-1,5 tahun. Yang kedua ada tahap pra-operasional di usia 1,5 tahun sampai 6 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret di usia 6-12 tahun. Yang keempat ada tahap operasional formal di usia 12 tahun ke atas. Piaget percaya bahwa kita semua melalui keempat tahap tersebut. Meskipun mungkin setiap tahap dilalui dalam usia berbeda, setiap tahap dimasuki ketika otak kita sudah cukup matang untuk memungkinkan logika jenis baru atau operasi. Matt Jarvis 2011 nomor 148. Semua manusia melalui setiap tingkat, tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Jadi mungkin saja seorang anak yang berumur 6 tahun berada pada tingkat operasional konkret, sedangkan ada seorang anak yang berumur 8 tahun masih pada tingkat praoperasional dalam cara berpikir. Namun urutan perkembangan intelektual sama untuk semua anak. Struktur untuk tingkat sebelumnya terintegrasi dan termasuk sebagai bagian dari tingkat-tingkat berikutnya. Ratna Willis 2011 nomor 137. Tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama, tahap sensorimotorik. Tahap ini merupakan tahap pertama. Tahap ini dimulai sejak lahir sampai usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensor seperti melihat dan mendengar dengan tindakan-tindakan fisik. Dengan berfungsinya alat-alat indera serta kemampuan-kemampuan melakukan gerak motorik dalam bentuk refleks ini, maka seorang bayi berada dalam keadaan siap untuk mengadakan hubungannya dengan dunianya. Piaget membagi tahap sensorimotorik ini ke dalam 6 periode, yaitu periode pertama, penggunaan refleks-refleks dimulai dengan usia 0-1 bulan. Yang kedua, periode 2, reaksi sirkuler primer, usia 1-4 bulan. Yang ketiga, reaksi sirkuler sekunder, usia 4-10 bulan.
Periode keempat, koordinasi skema-skema sekunder, usia 10-12 bulan. Periode kelima, reaksi sirkuler tersier, usia 12-18 bulan. Yang keenam, permulaan berpikir dimulai dengan usia 18-24 bulan. Yang kedua, tahap pemikir praoperasional. Tahap ini berada pada rentang usia antara 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai melukiskan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar atau simbol. Menurut Piaget, walaupun anak-anak prasekolah dapat secara simbolis melukiskan dunia, namun mereka masih belum mampu untuk melaksanakan operasi, yaitu tindakan mental yang diinternalisasikan yang memungkinkan anak-anak melakukan secara mental yang sebelum dilakukan secara fisik. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Tahap ini berada pada rentang usia 7-11 tahun. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan yang logis. Tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal. Tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini dialami anak dalam usia 11 tahun dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahap ini, seorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Dilihat dari faktor biologis, tahap ini muncul saat pubertas atau saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya, menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial. Pada tahap ini, remaja telah memiliki kemampuan untuk berpikir sistematis, yaitu bisa memikirkan semua kemungkinan untuk memecahkan suatu persoalan. Contohnya, ketika suatu saat mobil yang ditumpanginya mogok, maka jika penumpangnya adalah seorang anak yang masih dalam tahap operasi berpikir konkret, ia akan berkesimpulan bahwa bensinnya habis. Ia hanya menghubungkan sebab akibat dari satu rangkaian saja. Sebaliknya, pada remaja yang berada pada tahap berpikir formal, ia akan memikirkan beberapa kemungkinan yang menyebabkan mobil itu mogok. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan kognitif Vygotsky. Yang pertama, tahap pertama ialah belajar bahwa tindakan dan suara mempunyai makna. Tahap yang kedua yaitu melibatkan praktik. Tahap yang ketiga melibatkan penggunaan tanda untuk berpikir dan memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain. Teori Vygotsky atau tahap perkembangan kognitif Vygotsky by Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, dalam teorinya bahwa budaya dan komunitas dalam belajar memiliki peran penting. Beliau mengatakan juga bahwa pikiran dan inteligensi kita bukanlah milik sendiri, melainkan produk dari budaya dan sejarah. Lalu, mempelajari perkembangan bahasa dan pikiran.
Selanjutnya, pengetahuan adalah internalisasi dari aktivitas sosial. Dan yang terakhir, pendekatan konstruktivisme, yaitu perkembangan kognitif seseorang di samping ditentukan oleh individu secara aktif, juga oleh lingkungan sosial yang aktif pula. Konsep dasar dalam teori Vygotsky. Yang pertama, budaya membuat mental tools yang mengubah kerja mental kita sebagaimana peralatan fisik mengubah pekerjaan fisik kita. 2. Melalui pendidikan dan percakapan informal dan formal, orang dewasa menyampaikan bagaimana budaya berespon dan berinteraksi terhadap dunia. Selanjutnya, ada 3 istilah penting dalam teori Vygotsky. Yang pertama, ada tahap perkembangan. Dalam tahap perkembangan ini dibagi menjadi 2, yaitu tahap perkembangan aktual, yang berarti anak dikatakan berada pada tahap perkembangan aktual pada saat anak dapat melakukan atau menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, tahap perkembangan potensial. Tahap perkembangan potensial merupakan tingkat perkembangan mental anak untuk belajar di bawah bimbingan orang lain untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Lalu, istilah yang kedua ada ZVD atau Zone of Proximal Development. ZVD merupakan zona yang berada antara tahap perkembangan aktual dan tahap perkembangan potensial. ZVD adalah tingkat perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan seseorang saat ini. Pembelajaran terjadi apabila anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas itu berada dalam jangkauan kemampuannya, atau tugas-tugas itu berada dalam zone of proximal development. Aplikasi dalam pembelajaran dalam teori Vygotsky. Yang pertama, anak diberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimal. 2. Pembelajaran perlu dikaitkan dengan tingkat perkembangan aktual dan potensialnya. 3. Proses belajar dan pembelajaran tidak sekedar bersifat transferal, tetapi merupakan kokonstruksi, yaitu suatu proses mengkonstruksi pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama. Nah, dalam teori ini tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Mari kita bahas sama-sama. Dari mulai kelebihan dari teori Vygotsky. Yang pertama, berpikir. Dalam proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Yang kedua, paham. Oleh karena murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam semua situasi. 3. Ingat. Oleh karena murid terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan mengingat lebih lama semua konsep yang telah mereka pelajari. Melalui pendekatan ini, murid membina sendiri kepahaman mereka. Dengan ini, mereka akan lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Kemahiran sosial. Kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Dan yang terakhir, senang. Oleh karena mereka terlibat secara terus-menerus, mereka paham, ingat, yakin, dan berinteraksi dengan sehat, maka mereka akan merasa lebih senang belajar dalam membina pengetahuan baru. Tetapi di balik kelebihan itu, ternyata kekurangan teori Vygotsky itu yang pertama dapat dilihat bahwa dalam proses pembelajarannya, peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Cakupan makna yang dipelajari menjadi lebih luas dan sulit untuk dipahami. Teori Gardner atau teori kecerdasan majemuk. Konsep kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah teori yang dicetuskan oleh Howard Gardner untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki banyak kecerdasan. Menurut Gardner, kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk mode yang merupakan konsekuensi dalam suasana budaya atau masyarakat tertentu. Kemudian, adapun kecerdasan-kecerdasan tersebut, yaitu yang pertama,
Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif, baik secara oral maupun tertulis. Yang kedua, ada kecerdasan matematis logis, yaitu kemampuan untuk menangani bilangan dan perhitungan, pola, serta pemikiran logis dan ilmiah. Yang ketiga, ada kecerdasan ruang spasial, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia ruang spasial secara tepat. Yang keempat, ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Yang kelima, ada kecerdasan kinestetik badani, yaitu kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan atau perasaan. Yang keenam, ada kecerdasan interpersonal, adalah kemampuan untuk mengerti dan peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. Yang ketujuh, ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptatif berdasarkan pengenalan diri itu. Kemudian yang kedelapan, ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengerti alam lingkungan dengan baik, dapat membuat distingsi konsekuensial lain dalam alam natural, kemampuan untuk memahami dan menikmati alam dan menggunakan kemampuan tersebut secara produktif. Dan yang terakhir, yaitu ada kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah kepekaan atau kemampuan untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi manusia. Selanjutnya, saya akan membacakan contoh-contoh dari teori Grander tentang kecerdasan majemuk. Yang pertama yaitu kecerdasan verbal linguistik. Jenis kecerdasan majemuk ini membuat anak-anak memiliki keunggulan segi berbahasa, yang meliputi kemampuan berbicara, membaca, menulis, serta memahami informasi berbentuk verbal maupun tulisan. Cara menstimulasi kecerdasan verbal linguistik yaitu menumbuhkan minat baca anak, mengajak anak menulis cerita, membacakan dongeng, dan membantu anak memulai kebiasaan menulis gratitude journal atau buku harian. Yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis. Anak-anak yang memiliki kelebihan di bidang kecerdasan ini biasanya mempunyai kemampuan menghitung, mengenali pola warna, serta berpikir logis di atas rata-rata. Jenis kecerdasan ini membuat anak tertarik pada bidang sains dan matematika. Nomor 3 yaitu kecerdasan fasial visual. Salah satu ciri anak yang memiliki kecerdasan fasial visual adalah kegemarannya terhadap bidang seni, desain, dan juga tekstur. Kecerdasan ini dapat diasah dengan berbagai cara sederhana, yaitu contohnya menggambar, bermain puzzle, serta bermain plastisin. Selanjutnya, nomor 4, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal itu identik dengan kemampuan anak mengenali nada, menciptakan irama, dan membuat aransemen sederhana. Bakat anak di bidang musik akan tampak sejak dini bahkan sebelum memasuki usia sekolah. Selanjutnya yaitu nomor 5, kecerdasan kinestetik jasmani. Kemampuan koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan yang baik merupakan bagian erat dari kecerdasan kinestetik jasmani. Anak-anak yang mempunyai kecerdasan ini senantiasa terlihat unggul dalam bidang olahraga. Selanjutnya yaitu nomor 6, kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis membuat anak-anak menyukai hal yang berbau alam seperti flora dan fauna. Selanjutnya, anak ini juga dianugerahi kecerdasan yang biasanya menginginkan dia untuk beraktivitas di alam bebas gitu. Selanjutnya, nomor 7, yaitu kecerdasan intrapersonal. Salah satu jenis kecerdasan majemuk yang jarang disadari adalah kecerdasan intrapersonal. Kelebihan ini membuat anak bijak mengenali dirinya sendiri sehingga dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya sejak dini.
Anak-anak yang seperti ini tuh keistimewaannya dapat dikembangkan untuk menekuni seperti profesi filsuf, penulis, dan ilmuwan. Selanjutnya yaitu nomor 8, kecerdasan interpersonal. Selain kecerdasan intrapersonal, ada pula jenis kecerdasan majemuk lainnya berupa kecerdasan interpersonal. Jenis kecerdasan ini membuat anak peka mengenali karakter orang-orang yang ada di sekitarnya. Jika dikembangkan secara maksimal, anak-anak dengan kecerdasan interpersonal akan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan semua orang. Kecerdasan interpersonal nantinya dapat membuat anak cocok bekerja dalam bidang yang berkaitan dengan banyak orang, seperti motivator, psikolog, atau juga para pemimpin. Yang kesembilan atau yang terakhir, yaitu kecerdasan eksistensial. Menurut Grander, kecerdasan ini membuat anak-anak sering tampak berbeda dengan anak seusianya. Kecerdasan eksistensial membuat anak-anak kerap bertanya tentang eksistensi diri dan konsep kehidupannya yang kompleks. Banyak orang yang menyamakan kecerdasan eksistensial dengan kecerdasan spiritual. Teori Brunner. Teori belajar menurut Jerome Brunner yang dikutip oleh Saminanto. Belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Selanjutnya, masih kata Brunner, sebagaimana yang dikutip oleh Slameto, bahwa belajar tidak untuk mengubah tingkah laku seseorang, tetapi untuk mengubah kurikulum sekolah menjadi sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar lebih banyak dan mudah. Oleh sebab itu, Brunner mempunyai pendapat sebagaimana yang dikutip oleh Slameto. Alangkah baiknya bila sekolah dapat menyediakan kesempatan bagi siswa untuk maju dengan cepat sesuai dengan kemampuan siswa dalam mata pelajaran tertentu. Teori Brunner dikenal dengan discovery learning dan scaffolding. Yang pertama, scaffolding yaitu kegiatan membantu, menyangga, atau menunjang proses belajar anak yang dilakukan oleh guru. Sebagai contoh, guru membantu siswanya dalam memahami materi pelajaran dengan cara memberi saran, menyebutkan pentingnya hal yang dipelajari, memberi contoh, memotivasi siswa, dan lain-lain. Yang kedua, cara mengajar yang baik adalah dengan membantu siswa memahami ide-ide pokok pengetahuan dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Dengan seperti ini, siswa akan dapat memecahkan masalah dengan cara menemukan sendiri atau disebut discovery learning. Secara lebih jelas, Brunner menyebut 3 tingkatan yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi keadaan peserta didik. Yang pertama tahap enaktif, yang kedua ikonik, dan yang ketiga tahap simbolik. Tahap enaktif yaitu tahap pembelajaran di mana pengetahuan pembelajaran secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau hal yang nyata. Yang kedua, tahap ikonik, yaitu tahap pembelajaran di mana pembelajaran dipresentasikan dalam bentuk bayangan visual atau visual imagery. Gambar atau diagram menggambarkan kegiatan konkret yang terdapat pada tahap enaktif. Yang ketiga, tahap simbolik. Tahap pembelajaran di mana itu diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, baik simbol verbal seperti huruf, kata atau kalimat, lambang matematika atau lambang-lambang yang lain. Di dalam discovery learning, siswa didorong untuk belajar secara mandiri. Siswa belajar melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam memecahkan masalah. Dan guru mendorong siswa untuk mendapatkan pengalaman dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Nah, jadi melalui pembelajaran ini dapat membangkitkan keingintahuan siswa, memotivasi siswa untuk bekerja sampai menemukan jawabannya. Siswa belajar memecahkan masalah secara mandiri dengan keterampilan berpikir, sebab mereka harus menganalisa dan memanipulasi informasi. Halo semuanya, nama saya Della. Saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan teori belajar Brunner. Oke, kita ambil contoh, kita akan mengajarkan pelajaran biologi tentang mamalia.
Nah, yang pertama, kita itu sajikan dulu contoh dan non-contoh dari konsep-konsep yang akan kita ajarkan. Misalnya, kita akan mengajarkan mamalia. Kasih dulu contohnya. Contohnya itu adalah manusia, ikan paus, kucing, atau lumba-lumba. Nah, setelah itu, kita sebutkan lagi non-contoh dari konsep mamalia. Contohnya ayam, ikan, katak, dan buaya. Dan masih banyak lagi ya. Terus yang kedua, bantu siswa untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Nah, tadi kan kita udah sebutin nih, mamalia itu apa aja, dan non-mamalia itu apa aja. Nah, setelah itu kita simpulkan, apa itu yang membuat makhluk-makhluk itu digolongkan mamalia, dan kenapa ada makhluk juga yang digolongkan sebagai non-mamalia. Nah, jadi ada keterkaitan atau hubungan antara konsep-konsep yang kita sebutkan. Selanjutnya, nomor 3. Berikan kesempatan siswa untuk menarik kesimpulan dari jawabannya. Jadi setelah melakukan nomor 1 dan nomor 2, berikan kesempatan kepada siswa itu untuk menarik kesimpulan dari apa yang telah mereka pelajarin. Nah, nomor 4 selanjutnya yaitu berikan penjelasan yang lebih terperinci sehubungan dengan kesimpulan siswa. Jadi kalau misalnya siswa telah mengambil kesimpulan dari apa yang telah mereka pelajari, dan jika dirasa memang ada yang kurang, nah boleh ditambahkan. Jadi lebih jelas penjelasannya. Nah, nomor terakhir yaitu berikan pertanyaan untuk mengecek apakah pemahaman siswa tentang materi yang diberikan telah sesuai. Nah, ini adalah seperti evaluasi dari apa yang telah dipelajari dalam teori tersebut gitu, yang kita ajarkan.